Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Saran dari JK ke Jokowi tiru Megawati dan SBY di masa akhir jabatannya. Betul ya, seolah-olah presiden sekarang ya cawi-cawi masalah politik begitu ya. Masalah copras-capres begitu ya, tidak independen sama sekali begitu kan ya. Bangsa kita dibangun bersama-sama ya, dicidrai dengan berbagai hal begitu. Di era demokrasi modern hari ini saya rasa perkembangan politik ya tidak seharusnya Pak Jokowi melakukan seperti itu. Ada apa begitu? Karena kekuasaan itu berada di tangan rakyat, bukan berada di tangan Pak Jokowi begitu ya. Masalah wewenang silahkan, ya wewenang siapa yang mau melakukan wewenang itu begitu ya. Berikanlah yang mudah-mudah, kan begitu logikanya begitu. Inilah demokrasi kita, memberikan kebebasan kepada siapapun begitu kan. Seharusnya Pak Jokowi sekarang itu menjaga marwah citranya sendiri, bukan sibuk merasa urusan-urusan seperti ini, apalagi menjadi kingmaker. Wah, ini sangat luar biasa sekali begitu ya. Jadi kalau kita melihat dari politik hari ini, saya rasa wah gagal ya demokrasi kita, ada kemunduran begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Saya bacakan komentar-komentar netizen terlebih dahulu. Candu kekuasaan, candu yang membuat banyak orang lupa diri, lupa dari mana dari diri berasal ya, lupa pada siapa-siapa yang kerja mengantarkan diri pada puncak kekuasaan. Begitu besarnya hasrat merasa dia berkuasa selamanya. Betul begitu ya. Bahkan SBY yang terkena candu kekuasaan sampai hari ini Demokrat masih dikuasai sama SBY dan anak-anaknya. Apakah itu bukan nafsu namanya? Ya, yang membangun Partai Demokrat siapa? Kok lucu begitu ada komentar seperti itu begitu ya. Bahkan memang perlu ada rasa malu diri, makanya malu disandingkan dengan iman ya ini. Bahkan ketinggian Pak JK, Jokowi nggak usah tiru SBY dan Megawati. Contoh saja Anies Baswedan bisa ya serius tenang tuntas ya bekerja di Jakarta tanpa pusing memikirkan siapa penggantinya, bagaimana legasinya ya. Malu dong sama Pak Anies Baswedan, betul begitu ya. Bahkan kekuasaan dengan sistem unik ya, nggak viral nggak diurusin ya, betul. Ketika viral nggak diurusin, padahal jalan yang tidak hanya di Lampung yang rusak, masih banyak di daerah-daerah yang lain begitu ya. Orang kalau udah tua susah dinasihati, apalagi punya jabatan. Ya ingat, jabatan tidak selamanya begitu ya. Bahkan cuma sarankan, nggak harus didengerin, apalagi saran dari ya jodol Hitler ya, maling kok teriak maling ini ya. Dengerin tuh sudah tua, jangan lupa istirahat. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Bahkan nangis para pejuang dan bapak bangsa melihat kondisi saat ini. Negara ya jadi ya bancakan para maling, koruptor dan penjahat ya. Pejabat gagak bermoral dan berakhlak. Semoga di 2024 negara ya Indonesia dikuasai oleh orang-orang yang baik dan benar. Betul begitu ya. Karena pada hakikatnya orang-orang yang baik di situ terus kemudian memberikan stimulasi ya, semoga aja Pak Anies menang. Karena bukan Anies Baswedan siapa lagi, kan begitu logikanya begitu ya. Masyarakat sudah disekat-sekat seperti ini ya, sudah dipecah seperti ini, ada kadrun, terus kemudian ada cebong di situ begitu ya. Mabuk kekuasaan ya, KKN, bisnis martabak, cuci uang, anak mantu ya, ipar jadi pejabat. Jokowi tolong segera bertobat. Ini banyak sekali pro dan kontra di sini begitu. Tapi melihat dari perkembangan politik hari ini ya sebenarnya seharusnya independen, kan begitu logika kita begitu ya. Tetapi inilah komentar-komentar netizen, banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ya, saran JK ke Jokowi tiru Megawati dan SBY di masa akhir jabatannya. Betul begitu ya. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala atau JK menilai Presiden harusnya seperti Ibu Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono yang tidak terlalu terlibat politik jelang akhir masa jabatannya. Dia menyinggung hal itu karena menanggapi sikap Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak mengundang Nasdem saat rapat bersama para ketum parpol dan pro pemerintah di istana. Betul begitu ya. Kenapa kok tidak diundang? Alasannya adalah satu, yaitu karena Pak Surya Paloh punya koalisi sendiri, katanya begitu. Tetapi bukan seperti itu cara-cara ya apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi menurut saya pribadi ya, dalam artian bahwa kenapa sih ya kalau orang punya koalisi ya, kalau ingin bangsa dibangun bersama-sama, kenapa kok tidak diundang begitu, padahal itu bagian dari pemerintah ya, Partai Nasdem begitu ya. Jika awalnya mengkritisi keputusan Jokowi yang tidak mengundang Nasdem saat menemui para ketum parpol di Istana Negara Selasa ya yang lalu, menurutnya Jokowi seharusnya mengundang Nasdem.
Ini poin pertama, tidak diundang. Tapi kalau pertemuan itu membicarakan karena di istananya membicarakan tentang urusan pembangunan, wajar saja. Tapi kalau berbicara pembangunan saja mestinya Nasdem diundang kan, betul begitu ya. Jika pun menduga Jokowi tidak mengundang Nasdem lantaran ya tidak hanya berbicara terkait persoalan negara, namun menurutnya Jokowi membicarakan politik dengan para ketum parpol. Itu kan sudah jelas begitu kan. Pasti yang dibicarakan masalah cawi-cawi politik begitu, siapa yang mau dusung oleh partai besar kan begitu ya. Bahkan ya atas dasar itulah Jokowi ya lalu mengkritisi sikap Pak JK mengkritisi Pak Jokowi. Dia menilai presiden seharusnya tidak terlalu terlibat dalam politik praktis ya, seperti yang dicontohkan oleh Ibu Megawati dan SBY. Bahkan dari penjelasan Jokowi sudah mengatakan begini. Untuk diketahui Presiden Jokowi memang sempat mengundang para ketum partai politik ya, bahkan pendukung pemerintah di Istana Negara ya. Saat itu seluruh ketua umum partai minus ketua umum partai Nasdem Surya Paloh hadir dalam pertemuan itu. Jokowi pun sempat buka suara terkait apa yang diundang oleh Pak Surya Paloh. Untung saja Pak Surya Paloh memberikan klarifikasi begitu ya. Kekuasaan kita bukan berada di tangan Pak Jokowi begitu ya. Dengan beraninya menegur Pak Jokowi, seharusnya Presiden tidak cawi-cawi masalah politik seperti itu. Benar juga begitu. Tapi akhirnya apa yang terjadi ya? Katanya Pak Jokowi dengan alasan bahwa Partai Nasdem sudah punya koalisi masing-masing begitu ya. Bahkan berarti Partai Nasdem sudah tidak ada anggap hari ini begitu. Bahkan Jokowi mengatakan Nasdem saat ini sudah memiliki koalisi sendiri untuk Pilpres di 2024. Sementara ya lanjut dia parpol yang kemarin diundangnya ingin membangun kerjasama politik bersama. Bahkan menurut Jokowi hal seperti itu demikian wajar adanya. Dia pun menegaskan bahwa dirinya selama menjabat sebagai politik juga diperbolehkan untuk membahas mengenai politik. Ya benar begitu. Tapi menurut saya bukan gitu caranya begitu kan. Dalam artian ya kalau masalah membahas politik ya tidak seharusnya kita tampakkan di situ begitu ya. Walaupun mendukung si A, si B dan si C terserah, tapi bukan menampakkan diri bahwa seolah-olah menjadi kingmaker begitu ya. Kan publik sudah tahu siapa mereka begitu. Jadi artinya apa? Artinya selama ini seharusnya Pak Jokowi ya menjaga marwah pribadinya begitu ya. Jadi kalau tidak dijaga ya sampai kapanpun ya akan dicap ya sebagai apa namanya, walaupun mantan presiden tidak begitu dihormati begitu karena semuanya cawi-cawi masalah ini begitu ya. Pasrahkan masalah masalah capres cawapres tergantung jadi ketua partai, bukan jadi kingmaker. Kira-kira seperti itu begitu. Ini menarik kalau kita berbicara begitu, agak memanas memang ya dari Pak Surya Paloh dengan Pak Jokowi hari ini ya. Pertemuan-pertemuan seperti itu saya kira bagi Partai Nasdem sah-sah aja begitu ya. Tetapi kalau kita lihat menjadi kingmaker di situ, wah ini agak kacau begitu ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.